Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke opening, biarkan saya memberikan pantun dulu kepada pemirsa. Boleh lah ya? Oke. Tambah umur, tambah usia. Cakep. Jangan digelar, jangan dihampar. Cakep. Jangan buat puasa kalian sia-sia hanya dengan menahan haus dan lapar. Masya Allah. Nah pemirsa, selamat datang di program Bincang Ramadan. Ngobrol seru, berbagi inspirasi di Bincang Ramadan. Saya akan menemani kalian selama 15 menit ke depan. Dan program ini akan selalu tayang di YouTube SMK Industri Kreatif Gama Caraka Official di bulan Ramadan ini. Nah, pemirsa Bincang Ramadan, di episode kali ini kita akan ditemani dengan seorang bintang tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan pimpinan di Pondok Pesantren Al-Istihad yang berada di Pasir Putih, Sawangan, Depok. Beliau akan membagikan wawasannya yang sangat bermanfaat bagi kita agar pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, bukan hanya bintang tamunya saja nih yang sangat istimewa, tapi tema yang akan kita bawakan di episode kali ini juga nggak kalah istimewa, yaitu adalah pola hidup dan makanan sehat di bulan Ramadan. Alhamdulillah pemirsa, di samping saya sudah ada Pak Ustadz Gojali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. COD ngapain nih datang-datang langsung duduk? Lah, mau ikut nanya-nanya mumpung ada Pak Ustadz di sini. Lah, bukannya lagi nganter paket? Capek nganter paket mulu ya Pak Ustadz ya. Ngapa emang lagi bulan puasa nih ceritanya? Lah iya, sekali-kali mau nanya nih, banyak banget pikiran di kepala saya. Emang boleh Pak Ustadz? COD. Boleh. Silakan aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya hadirnya Amin. di sini ya. Amin. Yaudah kalau gitu apa nih COD yang ngeganjel? Nih Pak Ustadz, saya Ya. mau nanya, gimana sih cara agar kita tetap sehat di bulan Ramadan ini Pak Ustadz? Tetap sehat di bulan Ramadan. Yang pertama itu kita harus menjaga pola makan. Yang kedua sesuai dengan tema tadi pola hidup, biar kita menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita. Biar kita puasa ini mendapatkan puasa yang berkualitas dan berkuantitas gitu. Boleh. Boleh, seperti itu. Iya. COD kayak gitu ya. Iya, siap. Nah, tadi COD udah nanya ke Pak Ustadz. Sekarang saya boleh nanya Pak Ustadz? Silakan Anda. Silakan. Nah, gimana nih Pak Ustadz? Biasanya kan kita kalau lagi bulan puasa nih, Iya. ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang sibuk di rumah main HP. Terus itu kan bikin kita jadi rentan sakit ya Pak Ustadz. Iya. Soalnya perut kita kosong, tapi kita harus tetap kerja menjalani sehari-hari. Ada nggak sih nih tips and triknya biar kayak kita tuh selama bulan puasa tuh tetap produktif gitu, tetap badan sehat? Oke. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar kita bisa kuat atau bisa melaksanakan puasa ini dengan lancar, yang tadi sama kita pertama menjaga pola makan tuh. Pertama sesuai dengan apa yang Rasulullah sabdakan, itu ketika kita berbuka dan ketika sahur kita harus perhatikan tuh ya Rangga. Ketika kita berbuka sunahnya kan kita suruh untuk menyegerakan berbuka. Nah dalam berbuka itu nanti kita disunahkan yang pertama yaitu makan kurma. Nah kurma ini ada dua ya COD ya. Kurma ada dua, ada kurma tamar, ada kurma rutob. Nah tamar itu yang bagaimana untuk enggak? Nah kalau tamar itu kurma yang kering. Ketika kita makan tamar itu ketika cuacanya nih lagi keadaan musim hujan, musim dingin, nah gitu kita nyari makan kurma yang tamar. Nah, yang kedua kurma rutob yang basah itu dimakan ketika cuaca lagi panas, baru kita makan kurma. Kenapa sih harus kurma gitu ya? Ya karena selain kita meraih kesunahan Rasulullah ya walinal halwa biqwa wal ma'ayat haru. Ya, karena dengan yang manis itu akan mengembalikan kekuatan tubuh kita karena kita sehari udah berpuasa, dan nanti juga wal ma'u yatharu dengan air itu
kita akan mensucikan. Jadi kalau seandainya kita berbuka nanti nggak ada kurma nih, nggak ada kurma, kita cari yang manis. Lah itu mah Ya. saya Pak Ustadz. Lah, pede banget Pak Ustadz. Lah Emang manis nggak Pak Ustadz? Saya dong lebih manis mah. Lah boleh. Ya Gitu, udah. ya. Pertama kurma, kedua yang manis-manis kalau nggak ada kurma, atau yang ketiga dengan air. Kalau orang-orang ambil kan biasanya minum air jam-jam ya. Nanti kalau sesuai Rasulullah itu air dituang dengan madu gitu. Oke. Seperti itu, Code. Iya, saya baru pertama kali dengar kurma ada 2 jenis gitu. Iya, saya juga tadi yang kalau misalnya lagi musim hujan kita makan kurma Tam- yang kering. Tamar. Kalau yang musim panas kita Kurma rutop. rutop. Hmm. Nah, Yang seperti basah. itu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah ini kita masih mau bincang-bincang sama Pak Ustadz Gojali dan tentu juga Cak Odeh masih banyak yang ngeganjol. Iya, masih banyak banget. Oh, masih banyak. Tapi kita rehat sejenak dulu. Tetap bersama kita di program Bincang Ramadan. Ngobrol seru, berbagi inspirasi di Bincang Ramadan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kita di program Bincang Ramadan. Ngobrol seru dan berbagi inspirasi di Bincang Ramadan. Nah, di segmen sebelumnya nih, kita udah spill tipis-tipis Pak Ustadz Ya. mengenai cara gimana menjaga kesehatan. Ya. Tapi iman kita nggak bisa Pak Ustadz dikasih yang tipis-tipis tuh nggak bisa. Kudu yang tebel-tebel. Oh, udah ngambil line saya di naskah. Lah, saya mah lebih jago. Keda, tapi benar sih Pak Ustadz yang Ya. dikatain Cak Odeh. Kita nggak bisa dikasih tipis-tipis. Kita Kenapa kudu yang tebel-tebel. Takutnya nanti kalau yang dikasih yang tipis-tipis Hah? masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Nggak boleh. Nah, tadi di segmen 1 Cak Odeh bilang masih banyak banget yang ngeganjel. Apaan sih emang? Masih banyak banget. Lah penasaran? Enggak. Tapi mau aja. Mau aja. Iya. Nah, Pak Ustadz, Ya. menurut Pak Ustadz nih, Ya. apa yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan di bulan Ramadan, Pak Ustadz? Yang perlu diperhatikan ketika di bulan suci Ramadan ini, yang sudah di awal, ya pertama tadi kita harus menjaga pola makan, kedua pola hidup, dan biar kita jaga kesehatan jasmani dan kesehatan rohani itu. Kalau kesehatan jasmani rohani itu maksudnya apa, Pak Ustadz? Nah, kalau kesehatan jasmani itu seperti menjaga fisik kita. Bagaimana kita dalam makan itu, asupan yang kita makan itu yang sehat, yang bagus, yang baik, halalan thayyiban. Ya, yang udah dianjurkan Rasulullah seperti makan kurma tadi itu, minum madu, itu kan yang manis-manis, ataupun kalau emang ada perlu ada minum air jam-jam. Tuh. Nah, kalau untuk kesehatan rohaninya dalam ibadah puasa ini kita tidak hanya menjaga perut kita dari lapar dan haus, tapi kita harus menjaga mata kita, pandangan mata kita, menjaga lisan dari ucapan yang nggak baik dan yang nggak bagus. Kita menjaga hati kita, karena supaya ibadah puasa gini tidak hanya menjaga kualitasnya, tapi juga berkuantitas. Luar Gitu. dalam ya, Pak Ustadz? Iya, pahalanya kan karena ada pahala puasa itu ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Itu yang harus kita jaga secara rohani kita. Nggak boleh sombong, nggak boleh dengki, nggak boleh ngomongin orang ketika lagi bulan puasa, nggak boleh marah-marah, maki-maki orang, itu nggak boleh. Ketika Cak Odeh nggak boleh. Iya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Sabar ya, sabar. Oh, Sabar. iya. Sabar selama bulan puasa ini guys. Iya. Terus tadi kalau yang pola makan tuh gimana Pak Ustadz? Nah, pola makan itu ya seperti kita ngikutin sunnah Rasulullah ketika lagi berpuasa itu, ya pertama sunnahnya adalah menyegerakan berbuka. Walaupun kita berbuka itu masih kuat, ntar aja gitu, tapi tetap sunnahnya itu harus disegerakan berbuka. Nah, tadi udah kita kasih tahu tuh berbukanya apa yang harus kita makan dulu dan bagaimana. Ya, kita harus jangan cepet-cepet makannya. Yang penting Jangan apa? banyak-banyak juga ya, Jangan Pak Ustadz. banyak-banyak juga, harus Secukupnya. secukupnya gitu. Jangan berlebihan, itu yang tidak disukai makan ketika karena biasanya kalau lagi puasa itu kan lagi puasa nih
nafsu nih Lapar ini, mata ya, Pak Ustadz? apa aja tuh pengen dimakan gitu. Akhirnya pas lagi buka itu kayak dendam gitu. Makan ini makan itu jangan, nggak boleh. Nanti kita efeknya nanti ke tubuh kita pun nggak baik dan mengganggu ibadah kita gitu. Mengganggu waktu tidur juga Pak Ustadz. Iya. Habis makan Langsung tidur. banyak langsung tidur. Iya, betul. Ya, Apalagi Cak Ode. kalian lagi dalam keadaan belajar itu ya harus benar-benar dikurangin makan kita. Apalagi lebih baik ke puasa itu lebih baik lagi. Buka puasa jangan pakai seblak. Lah, nggak apa-apa kalau kuat. Diseblak gitu nggak boleh. Lah bukan itu Pak Ustadz. Itu, atuh. Beda. Pakai kayu diseblak-seblak kayak kita dulu ngaji gitu. Tuh kayak gitu Cak Ode. Oke deh. Nah, tadi Cak Ode udah, saya lagi nih Pak Ustadz. Iya, silakan Angga. Kan kalau di bulan puasa nih kita kan tuh ada yang kerja, ada yang belajar. Terus nanti buka puasa langsung sholat isya, terawih, Iya. terus tidur, terus sahur. Nah, gimana sih cara ngatur waktu makan sama istirahat di bulan Ramadan biar kita tuh tetap sehat Pak Ustadz? Ya, dalam ibadah puasa ini kita juga harus pintar mengatur pola makan kita tadi dan pola hidup kita. Bagaimana kita supaya kegiatan aktivitas kita sehari-hari ini tidak mengganggu aktivitas Ramadan kita ataupun aktivitas Ramadan kita tidak mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Itu harus dilihat juga mengatur pola waktu dan makannya. Seperti sahur, ketika sahur itu sunahnya kan mengakhirkan sahur. Jadi walaupun jam 2 malam nih, kan sekarang itu sahurnya itu jam 4.30 ya. Ya kita setidaknya jam 4 udah makan. Itu yang harus kita perhatikan ya. Kedua, anjuran Rasulullah dan ini yang amalan yang diamalkan oleh para ulama-ulama, para habaib. Salah satunya ada Habib Lutfi bin Yahya itu ketika dia lagi makan, dia mengamalkan itu setelah makan itu nggak langsung minum lah, nggak. Jadi minimal 30 menit setelah makan itu tidak minum. Ya, kalau kita kan biasanya makan minum juga atau habis makan langsung minum. Kan Iya. udah disiapin tuh Nah, es teh sama sunahnya itu ya setelah makan itu kita minimal 30 menit kita tidak langsung minum. Itu untuk jaga kesehatan kita dan kekuatan tubuh fisik kita seperti itu. Alah, baru pertama kali dengar Pak Baru Ustadz. tahu ya? Baru Ya, tahu. baru tahu. Iya, gitu. Mana aja sih selama ini? Yo, Cak Ode emang tahu? Enggak. Sama-sama baru dengar kita Pak Ustadz. Ada lagi Pak Ustadz? Bermanfaat ya. Masya Allah pemirsa, bermanfaat banget nih yang tadi yang udah dikasih tahu sama Pak Ustadz Gojali. Tapi kita akan membahas yang lebih bermanfaat laginya tuh nanti setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di program Bincang Ramadan. Ngobrol seru, Berbagi inspirasi di Bincang Ramadan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kita di program Bincang Ramadan. Ngobrol seru, berbagi inspirasi di Bincang Ramadan. Nah, di segmen sebelumnya nih Pak Ustadz, Iya. kita kan sudah berbincang-bincang mengenai cara menjaga kesehatan di bulan suci Ramadan nih Pak Ustadz. Nah, aku masih mau nanya lagi tapi boleh nggak? Boleh. Nanya mulu Pak Ustadz. Iya. Kan ada peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Tapi jangan banyak nanya juga. Weh, Oh, jangan banyak nanya. satu lagi. Oke. Siap. Nih Pak Ustadz, Ya. ada nggak sih rekomendasi makanan untuk sahur dan berbuka puasa yang dapat menjaga kesehatan Pak Ustadz? Makanan ya atau minuman ya untuk kita sahur untuk menjaga ibadah puasa kita biar kuat fisik kita ya pertama itu kita ngikutin anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang pertama ya kita menjaga makanan yang sehat, yang halal dan thayyiban. Yang pertama. Kemudian yang bersih, jangan lupa ketika lagi makan kita berdoa dulu ya. Kemudian makannya jangan cepat-cepat tapi pelan-pelan gitu kan. Biar nanti tubuh kita mereaksi makanan itu dengan baik. Kemudian juga kalau ada madu, kita siapin madu, air putih dituang dengan madu, kemudian juga kita olahraga, tapi jangan berlebihan. Ingat, makan, minum maupun olahraga kita nggak boleh berlebihan ya. Kemudian kita cuci tangan, jangan lupa, dan tutup dengan ucapan alhamdulillah doa itu ya. Baik. Baik. Jadi semuanya nggak boleh berlebihan ya COD. Iya. Cukup
pasti aja, sederhana aja. Oke, sederhana. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis, Iya. tipis-tipis asal nyala. Nyala bosku. Oke, Code. Nah, kalau tanya-tanyanya udah selesai nih, Code. Cuman sampai sini aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa deh, nanti kita tanya-tanya lagi ya Pak Ustadz. Boleh. Yaudah. Di lain waktu. Baik. Tapi sebelum kita masuk ke akhir, ada nggak nih Pak Ustadz pesan buat kita semua supaya kita bisa menjaga kesehatan kita di bulan puasa ini? Oke, pesannya biar untuk menjaga kesehatan diri kita, kesehatan jasmani dan rohani kita di bulan Ramadan ini, yang pertama kita harus jaga pola makan tadi itu. Kenapa? Karena al-bitnatu asluda. Ya, perut itu adalah asalnya penyakit. Wal himyatu asludawa, dan pola makan itu asalnya adalah obat ya. Gitu. Jadi bagaimana kita supaya apa yang masuk ini supaya tidak menjadi penyakit, dan pola makan, pola hidup kita biar kita lebih sehat lagi ya. Pertama, kemudian kita juga harus menjaga pola hidup ya, tidur, kerja, aktivitas yang jangan yang berat-berat ketika lagi puasa biar tidak mengganggu ibadah puasa kita ya. Olahraga silakan tapi jangan yang terlalu berlebihan. Ya, ketika sahur silakan sahur karena sunnahnya memang kita disunahkan untuk bersahur, tapi jangan berlebihan. Berbuka silakan karena itu sunnahnya berbuka, menyegerakan berbuka, tapi jangan berlebihan. Terus kemudian kita juga harus menjaga kesehatan jasmani kita dan menjaga kesehatan rohani kita. Kenapa kita harus menjaga kesehatan rohani juga? Karena gini, inna syaitona, sesungguhnya setan itu berjalan mengikuti aliran darah kita. Ya. Aliran darah kita, setan itu mengikuti aliran darah kita. Maka supaya menyempitkan aliran darah kita tidak masuk ke setan, maka ya padoyiku ya biljui, dengan lapar. Jadi salah satu keistimewaan puasa itu adalah untuk menyempitkan jalannya setan masuk ke dalam aliran tubuh kita. Biar apa? Biar kita puasanya nanti pikiran kita sehat, apa yang kita ucapkan juga baik, apa yang ada di hati kita juga bagus dan baik. Apa yang kita lakukan dalam ibadah puasa ini hal-hal yang positif begitu. Untuk pesan saya di acara ini untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan ketika di bulan suci Ramadan. Mungkin banyak hal tips yang lain ya, kalian bisa nanti cari-cari bagaimana sih kiat-kiat yang Rasulullah SAW itu kerjakan ketika lagi berpuasa. Masya Allah. Aku baru pertama kali dengar loh Pak Ustadz. Iya. Kalau setan lewat dari tubuh kita. Iya, jadi ikut ngaliran. Iya, Kita baru pertama kali tahu. berpuasa, lapar itu berpuasa biar menyempitkan aliran darah. Si setan tidak mengikuti aliran darah. Makanya mungkin karena kita sering ada ucapan yang jelek, pikiran yang jelek, hati yang jelek, itu karena aliran darah kita udah dimasukin sama Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, itu dia pemirsa pesan yang disampaikan Pak Gojali. Advice, word afir dari Pak Gojali untuk kalian. Untuk COD, diinget-inget, jangan dilupain. Siap. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Gojali Ya, sama-sama. atas waktu dan wawasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memberikan keberkahan kepada Ustadz kita Amin, ya Rabbal dan Alamin. semua penonton selama di bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan program Bincang Ramadan kita hari ini. Insya Allah, tema yang kita hadirkan memberikan wawasan dan inspirasi baru untuk menjalani bulan yang penuh berkah ini dengan penuh kesadaran dan kepedulian. Mari terus menjaga Ramadan dalam setiap langkah kita dan berbagi keberkahan dengan sesama. Kalian tidak sabar untuk terus mendapatkan wawasan menarik yang ada di bulan Ramadan? Saksikan terus program Bincang Ramadan di YouTube SMK Gama Caraka Official. Dapatkan wawasan yang mendalam tentang spiritualitas, kehidupan sehari-hari, dan kepedulian sosial di bulan yang penuh berkah ini. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk meraih manfaat yang luar biasa. Saya Rangga Wibisana sebagai host. Saya COD, kami berdua izin pamit. Sampai jumpa dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.